Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di perkuliahan yang keempat. Kita akan membicarakan tentang pilar-pilar pendidikan dan komponen pendidikan. Nah, pilar-pilar pendidikan ini sebenarnya sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di sana dinyatakan bahwa tujuan kita membentuk negara kesatuan Republik Indonesia itu antara lain adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena bangsa yang cerdas adalah bangsa yang dapat bangkit di dalam menghadapi berbagai kesulitan. Kenyataannya juga saat ini bangsa Indonesia sedang dilanda dan masih berada di tengah-tengah krisis yang menyeluruh, termasuk di dalamnya adalah bidang pendidikan. Nah, para pejuang sebenarnya selalu mencoba merintis kemerdekaan yang telah menyadari bahwa pendidikan itu sebetulnya merupakan faktor yang sangat vital dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, di dalam pendidikan ini ada 5 pilar pendidikan yang nantinya adalah akan kita bicarakan dalam pertemuan kali ini. Kita menuju pada pilar pengertian pilar pendidikan. Nah, di dalam sistem pendidikan nasional terdapat pilar yang menjadi penyangga sehingga sebuah sistem pendidikan dapat berdiri untuk mencapai tujuan pendidikan. Rumusan mengenai pilar pendidikan tersebut yang paling terkenal itu ada 4 pilar pendidikan yang dirumuskan oleh UNESCO. Nah, secara singkat, pilar yang diungkapkan UNESCO ini tidak mengakomodasi tujuan dari sistem pendidikan nasional di Indonesia yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yaitu pada pasal 1 dan ayat 1 yang bunyinya begini, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, andalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan di masyarakat, bangsa, dan negara. Maka di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa pilar pendidikan itu adalah sendi pendidikan yang ditopang oleh semangat belajar yang kuat melalui pola belajar yang bervisi ke depan dengan melihat perubahan-perubahan kehidupan agar menjadi suatu tujuan yang utuh. Inilah yang kemudian oleh sekolah-sekolah nantinya tujuan pendidikan itu dirumuskan menjadi visi dan misi. Tiap sekolah punya visi dan misi sendiri, tapi tetap mengacu pada tujuan pendidikan yang tercantum di dalam Sisdiknas ini. Nah, jenis-jenis pilar pendidikan itu yang tadi disebut oleh UNESCO ada 4 itu adalah learning to know, learning to do, learning to be, dan learning life together. Learning to know itu maksudnya adalah belajar untuk mengetahui. Kalau learning to do itu adalah maksudnya untuk belajar untuk melakukan. Sedangkan learning to be itu adalah belajar untuk menjadi. Dan yang terakhir learning to life together maksudnya belajar dengan bekerja sama. Sedikit akan menjelaskan tentang learning to know atau belajar untuk menguasai. Learning to know itu mengandung makna bahwa belajar tidak hanya orientasinya pada produk hasil belajar, tetapi orientasinya yaitu pada proses. Maka sebetulnya learning to know ini adalah mengemukakan tentang proses belajar, pentingnya proses belajar di dalam pendidikan. Kemudian pilar ini juga berarti maksudnya learning to know ini berarti juga learning to learn, belajar untuk belajar, sehingga memperoleh keuntungan dari kesempatan pendidikan yang disediakan sepanjang hayat. Maka yang namanya belajar itu adalah belajar sepanjang hayat yang kita sebut dengan long life education. Kemudian konsep learning to know itu mengisyaratkan makna pendidik harus mampu berperan. Pertama, dalam learning to know ini, guru harus berperan sebagai sumber belajar. Guru harus sebagai fasilitator, dan guru berperan memberi pelayanan memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran, serta guru itu adalah sebagai pengelola
Kemudian guru berperan menciptakan iklim belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar secara nyaman. Inilah peran guru antara lain di dalam learning to know. Kemudian kalau learning to do atau belajar untuk menerapkan, ini mengandung makna bahwa belajar bukanlah sekedar mendengar dan melihat, mengakumulasi pengetahuan, akan tetapi yang dimaksud learning to do itu belajar dan dengan untuk melakukan suatu aktivitas dengan tujuan akhir untuk menguasai kompetensi yang diperlakukan dalam menghadapi tantangan kehidupan. Maka nantinya kompetensi itu dapat dimiliki oleh peserta didik apabila diberikan kesempatan untuk belajar dengan melakukan apa yang harus dipelajari secara langsung. Biasanya adalah dengan praktek. Maka learning to do itu juga akan berarti sama dengan learning experience, yaitu belajar dari pengalaman. Maka siswa harus bisa mengalami pembelajaran yang seperti itu. Nah, yang ketiga adalah learning to be atau belajar untuk menjadi. Ini mengandung arti bahwa belajar adalah proses membentuk manusia yang memiliki jati diri. Kemudian pendidik di sini harus berusaha memberikan fasilitas kepada peserta didik agar siswa itu dapat belajar mengaktualisasikan dirinya sebagai individu yang punya kepribadian utuh dan bertanggung jawab. Nah, ini sekaligus nanti adalah peserta didik itu nantinya akan terjun ke masyarakat. Kemudian konsep learning to be itu perlu dihayati oleh praktis pendidikan. Di sini adalah untuk melatih siswa agar memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Nah, ini maka banyak latihan-latihan, presentasi dan sebagainya ini akan membentuk learning to be, maksudnya begitu. Kemudian learning life together atau belajar untuk dapat hidup bersama. Learning to live together adalah belajar bekerja sama melalui proses bekerja sama. Nah, di sini pilar learning life together itu antara lain sama dengan learning to live with others. Nah, di sini proses belajar di sekolah diarahkan tidak hanya learning to know, learning to do, dan learning to be, tapi juga arahnya juga learning life together, yaitu belajar untuk hidup bersama, saling tolong menolong. Nah, learning life together itu menjadi pilar pendidikan yang penting untuk menanamkan jiwa bekerja sama, jiwa perdamaian, dan rasa toleransi dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ditambah satu lagi, yaitu learning to believe and convince to Almighty God, yaitu belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena ingat bahwa sila yang pertama di dalam landasan dasar negara kita di Pancasila, sila pertama itu ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, dari pilar inilah negara Indonesia itu dapat mewujudkan cita-cita bangsa yang termaktub di dalam UUD 45, yang di situ mencerdaskan kehidupan bangsa dengan berdasar kepada ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, itu adalah pilar-pilar pendidikan. Sekarang kita akan mencoba pada pengertian pendidikan itu sendiri sebagai suatu sistem. Nah, kalau kita ambil bahwa sistem itu adalah totalitas yang terbentuk dari elemen-elemen, ya, yang mempunyai hubungan fungsional mengubah masukan menjadi hasil yang diharapkan. Sedangkan hubungan fungsional sendiri itu adalah setiap elemen yang menyebabkan sistem berjalan serta bersifat adaptif terhadap lingkungannya, sesuai dengan arah jelas dan berdiskusi setelah disebut dengan suprasistem. Nah, pendidikan sebagai suatu sistem itu adalah suatu keseluruhan kerjasama manusia yang terbentuk dari bagian-bagian yang mempunyai hubungan fungsional dalam membantu terjadinya proses transformasi dan perubahan tingkah laku seseorang dalam keseluruhan kehidupan bangsa. Maka komponen-komponen pendidikan itu nantinya adalah dapat kita terjemahkan seperti ini, bahwa komponen pendidikan itu ada 6, yaitu ada tujuan, ada pendidik, pendidik itu guru, ada peserta didik itu adalah siswa, ada materi itu adalah materi yang diajarkan, ada metode itu cara-cara membelajarkan dan pendekatan, ada media dan alat didik, yang media itu dan alat itu sendiri yang dapat digunakan untuk mempercepat proses
anak paham terhadap materi pendidikan. Kemudian dengan lingkungan pendidikan itu sendiri. Lingkungan banyak, ada lingkungan sosial, ada lingkungan keluarga, ada lingkungan masyarakat gitu. Dan lingkungan pergaulan itu semuanya di sini akan mempengaruhi nantinya kompetensi pendidikan. Mungkin itu untuk pertemuan kali ini yang perlu saya jelaskan. Nanti beberapa hal bisa kita diskusikan bersama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.